Halo Farmasers, kembali lagi di konten channel Kui. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Kali ini saya akan lanjut mengupas serta membahas beberapa soal farmasi dan tentunya akan sangat berguna bagi kalian semua. Langsung saja, mari kita simak pembahasannya. Soal nomor 1. Efek dari keracunan metabolit sianogenik dari singkong adalah A. Hipoksia, B. Kenaikan suhu, C. Kekurangan cairan, D. Mual muntah, E. Hipotensi. Silahkan bagi teman-teman yang ingin menjawab, bisa di-pause terlebih dahulu video ini ya. Dan jawabannya adalah A. Hipoksia. Untuk alasannya, karena metabolit sianogenik ini sama halnya seperti sianida. Sedangkan efek dari sianida adalah hipoksia dan asidosis laktat. Adapun hal ini dapat diatasi dengan pemberian antidotum nitrit dan natrium diosulfat. Soal nomor 2. Apotek ingin melakukan pemesanan fentanyl injeksi. Farmasis penanggung jawab diharuskan menulis surat pesanan yang ditujukan kepada A. PBF terdekat, B. PBF Kima Perma, C. Puskesmas, D. Apotek lain, E. Rumah sakit. Dan jawabannya adalah B. PBF Kimia Farma. Karena memang untuk pemesanan dan peredaran narkotika hanya diwenangkan kepada PT Kimia Farma Tbk. Soal nomor 3. Seorang ibu membawa resep anaknya sebagai berikut. Pertanyaannya, bila dosis maksimum fenobarbital ada 300 mg dalam sekali pemakaian dan maksimum 600 mg dalam sehari, berapa dosis fenobarbital yang diberikan pada anak tersebut? A. 100 mg, B. 200 mg, C. 300 mg, D. 400 mg, E. 500 mg. Dan jawaban yang benar adalah C. 300 mg. Adapun untuk perhitungannya sebagai berikut. Ini buat teman-teman yang mungkin lupa dalam pembacaan istilah di dalam resep, ini bisa dilihat. Oke, untuk perhitungannya dikarenakan dalam satu serbuk itu 3 berarti fenobarbital 30 mg dikali 3 sama dengan 90 mg. Ini satu kali dosisnya. Lalu selanjutnya dikatakan bahwasanya fenobarbital ini dikonsumsi 3 kali sehari. Maka perhitungannya menjadi 3 kali satu dosisnya 90 mg sama dengan 270 mg. Lalu digenapkan menjadi 300 mg. Soal nomor 4. Diketahui zat dexamethasone bersifat termostabil. Maka jika dexamethasone hendak dibuat dalam bentuk sediaan infus, cara sterilisasi yang tepat adalah A. Oven, B. Autoclave, C. Pasteurisasi, D. Filtrasi, E. Radiasi. Dan jawabannya adalah autoclave. Adapun pembahasannya, karena dexamethasone ini bersifat termostabil dan ingin dibuat dalam bentuk sediaan infus, maka sterilisasi yang dapat dilakukan yaitu dengan metode panas basah, yaitu autoclave. Nomor 5. Seorang ibu datang membawa anaknya usia 12 bulan, BB 10 kilo, yang mengalami demam. Dokter ingin memberi profilaksis kejang demam diazepam selama 2 hari dengan dosis 1 mg per kilo per harinya. Tersedia tablet diazepam dengan kekuatan 10 mg tablet per tablet. Berapa jumlah tablet diazepam yang diperlukan untuk melakukan peracikan? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Silahkan bisa dihitung dulu ya teman-teman. Dan jawaban yang tepat adalah B. 2.
Mari kita bahas untuk perhitungannya. Dikarenakan dosisnya itu 1 mg per kilo per hari, sedangkan jumlah yang dibutuhkan dengan berat badan 10 kilo selama 2 hari yaitu sama dengan 20 mg. Nah, kita lihat juga kekuatan sediaannya yaitu 10 mg per tablet, maka jumlah tablet yang diperlukan yaitu 20 mg per 10 mg per tablet sama dengan 2 tablet yang dibutuhkan. Soal nomor 6. Dalam proses pembuatan infus antibiotik, di manakah pencucian wadah minimal dilakukan? A. Ruang E, B. Ruang D, C. Ruang C, D. Ruang B, E. Ruang A. Jawabannya adalah B. Ruang D. Karena memang di ruang D ya. Dilansir juga di POPP CPOB yaitu pencucian wadah dan vial memang dilakukan di ruang D. Soal nomor 7. Bisa dilihat resepnya: paracetamol 200 mg, gliseril 2 ikolat, S2 DD1 daincap 0X. Pertanyaannya, berapa jumlah tablet paracetamol yang dibutuhkan untuk membuat sediaan di atas jika yang tersedia adalah tablet paracetamol dengan kekuatan 500 mg per tablet? A. 3, B. 5, C. 10, D. 15, E. 20. Silahkan bisa dihitung dulu, gampang nih. Dan jawabannya adalah B. 5. Adapun untuk perhitungannya bisa dilihat dari resep itu dibutuhkan paracetamol 250 mg sebanyak 10 kapsul. Maka berat yang dibutuhkan yaitu 2500 mg. Sedangkan jumlah tablet yang dibutuhkan bisa dilakukan perhitungan total yang diinginkan disesuaikan dengan kekuatan yang ada 2500 mg per dibagi 500 mg per tablet sama dengan 5 tablet paracetamol. Soal nomor 8. Seorang farmasis yang bertugas di suatu puskesmas diminta untuk mengelola obat metadon. Di mana tempat penyimpanan metadon yang tepat? A. Lemari pendingin, B. Lemari pendingin suhu 2-8 derajat, C. Lemari psikotropika, D. Lemari narkotika, E. Lemari prekursor. Dan jawabannya adalah D. Lemari narkotika. Karena metadon itu sendiri termasuk ke dalam narkotika golongan kedua. Dilansir dari ini ya, PMK Kemenkes nomor 2 tahun 2017, sehingga harus disimpan dalam lemari khusus narkotika. Adapun untuk narkotika golongan 2 lainnya seperti fentanyl, morfin, dan petidin. Soal nomor 9. Seorang pasien datang ke apotek hendak menebus resep, namun salah satu obat yang diresepkan tidak tersedia. Farmasis kemudian berinisiatif mengganti obat tersebut dengan obat lain yang setara atas persetujuan pasien. Peraturan yang melandasi tindakan tersebut adalah A. UU nomor 36 tahun 2009, B. UU nomor 36 tahun 2014, C. PP nomor 51 tahun 2009, D. Permenkes nomor 31 tahun 2009, E. Permenkes nomor 35 tahun 2014. Dan jawabannya adalah C. PP nomor 51 tahun 2009. Adapun pembahasannya, PP nomor 51 tahun 2009 ini yaitu membahas tentang pekerjaan kefarmasian. Pada pasal 24 menyatakan farmasis dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan atau pasien. Soal nomor 10. Seorang farmasis sedang melakukan pengecekan kadar obat dari pengobatan yang diterima pasien. Kemudian akan dilakukan
interpretasi dari hasil tersebut. Kegiatan tersebut ke dalam A. Evaluasi penggunaan obat, B. Rekonsiliasi obat, C. Pemantauan kadar obat dalam darah, D. Visit, E. Monitoring efek samping obat. Dan jawabannya adalah C. Pemantauan kadar obat dalam darah. Adapun pembahasannya dilansir dari Permenkes nomor 72 tahun 2016, di mana salah satu pelayanan farmasi klinis adalah pemantauan kadar obat dalam darah atau sering disebut PKOD, yaitu interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau usulan dari farmasis kepada dokter. Mungkin untuk part kali ini cukup segitu saja. Ada pantun motivasi nih buat teman-teman sekalian. Pohon jati tumbuh berjajar, pandai berpantun orang Banjar. Jika kita malas belajar, cita-cita takkan terkejar. Oke, see you next time. Untuk part selanjutnya, tetap semangat, jaga kesehatannya. Bye-bye.